Dia kenapa tadi perutnya? Aku tuh suka ngerasa perut aku kayak nggak enak gitu loh, Dok. Kadang-kadang tuh suka kayak ngerasa begah, terus mules-mules nggak jelas gitu. Nah, ini dia, Tia. Kebenaran sekali. Kita ingin bahas mengenai keluhan pada saluran pencernaan, di mana ini disebut dengan nama iritasi usus, atau bahasa kerennya irritable bowel syndrome. Sedangkan penyebabnya itu belum diketahui secara pasti. Makanya tadi kamu bilang, Apa mulus-mulus nggak jelas? mulas-mulas nggak jelas, itu dia. Nah, gejalanya seperti persis tadi ya, bahwa kayak perut kembung, kemudian mules, bisa tiba-tiba diare, tiba-tiba susah buang air besar. Iya benar. Nah, saluran pencernaan apa yang bertanggung jawab terhadap gejala kamu? Ayo Tia, kita lihat organ apa yang bertanggung jawab dengan keluhan kamu hari ini. Tapi kamu kan sekarang itu jadi asisten saya. Iya. Ya. Nih, pakai dulu. Jadi dokter. Cocok kapan tidak? lagi jadi dokter? Nah, ya kamu jadi asisten of the day Doctors Indonesia. Oke. Nah, tadi bicara masalah gejala kamu, Tia. Mual nggak jelas, kembung. Nah, ditambah lagi dengan gejala bahwa tiba-tiba perih perut, lalu tiba-tiba mencret, ya. Benar. Tapi kadang-kadang tiba-tiba juga susah buang air besar gitu. Sembelit. Nah, ini dia organnya ya. Kita lihat organnya apa? Apa nih, penonton? Usus. Penonton saya pintar semua ya. Jadi, makanan yang masuk itu akan dicerna mulai dari usus halus. Setelah di usus halus akan dipindahkan ke usus besar. Di usus besar ini akan terjadi proses meremas dari usus tadi untuk lebih jauh mencerna si makanan itu tadi. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi ya, kita bisa lihat. Nah, animasinya seperti ini. Yuk. Nah, itu kan sisa makanan tadi yang masuk usus besar tuh. Iya, benar. Nah, di saat masuk usus besar, usus akan meremas. Ini namanya gerakan peristaltik. Apabila terjadi gangguan pada gerakan meremas ini, misalnya meremas di belakang, makanan sudah di depan, atau istilah meremasnya itu tidak beraturan. Kalau meremasnya terlalu cepat, itu makannya akan cepat sampai ke daerah bawah tempat proses pembuangan, itu bisa jadi diare. Tapi kalau peremasannya itu lambat, kemudian istilah tekstur dari sisa makanan itu terlalu padat, kurang cairan, itu bisa mengakibatkan sembelit. Seperti itu. Jadi ya gambarannya adalah bahwa terjadi gangguan, sini lagi saya. Ya, terjadi gangguan pada proses gerakan peristaltik usus. Penyebabnya ini, satu, gangguan dari fungsi usus. Kedua, gangguan pesarafan di usus. Ketiga, akibat gangguan-gangguan yang ada di usus itu menjadi lebih mudah teriritasi. Mudah sensitif. Jangankan makanan, gas aja yang lewat situ bisa mengakibatkan perih. Seperti itu ya. Saya contohkan aja dengan pasta gigi ini ya. Iya, benar. Nah, jika ini kan pasta gigi, anggap tadi sisa makanan yang lewat. Ya. Sisa makanan yang lewat, apabila gerakan usus tadi meremas di posisi yang benar, ya tentunya sisa makanan akan menuju jalan yang atau arah yang benar. Jadi misalnya ini dibuka nih ya. Misalnya tepat di sini. Tuh, kan keluar. Iya, benar, keluar. Ya, nggak keluar. Sini, Dok. Nah, itu berarti posisinya salah. Berarti pada dasarnya gini, sisa makanan itu masih ada di sini. Belum ada di sini. Kamu tekannya di sini kan nggak keluar. Tapi karena sisa makanannya ada di sini, yang kamu gerakan di sini, berarti dia akan berjalan di arah yang benar. Nah, gitu. Nah, benar kan? Nah, itu tadi adalah proses dari pembuangan yang normal kalau gerakan dari usus tadi itu normal. Belum lagi masalah iritasi lain, gerakan usus jadi lebih cepat, makanya diare. Itu yang tadi saya katakan. Terlalu diremas-remas ya, Dok ya? Terlalu diremas gitu. Nah, kita pengen contohin atau memberitahukan kepada Anda semua mengenai beberapa makanan yang sebaiknya dihindari jika kondisi seperti ini dialami. Jadi yang pertama harus dihindari adalah minuman bersoda. Ya, kenapa? Karena minuman bersoda, jangankan minuman bersoda, gas yang ada normal di dalam saluran pencernaan aja bisa menambah parah iritasi di usus. Tambah lagi minuman bersoda. Tambah lagi minuman bersoda. Hancur ini. Tuh. Ya. Kopi, kamu suka ngopi nggak? Untungnya enggak, soalnya lambungnya kurang kuat. Jadi aku ngerasa kalau misalnya minum kopi langsung sakit. Asam lambungnya naik ya, gitu. Kemudian makanan yang tinggi lemak. Kenapa makanan tinggi lemak ini harus dibatasi? Karena gini, ada kasus yang tadi sembelit atau susah buang air besar, itu karena volume kotoran yang terlalu padat dan kurang cairan. Kalau ditambah lagi seperti ini, makin dia susah buang air besarnya. Gitu. Kalau kondisi sembelit, sebaiknya makannya sayur dan buah. Kecuali ini dikurangi ya, yang berlemak-berlemak gitu. ini. Kemudian seperti coklat. Coklat itu juga sebaiknya dihindari. Ya. Untuk yang sembelit itu, Dok? Iya.
Oke. Seperti itu ya. Nah, yang harus dibantu di saat Anda lagi mengalami iritasi bowel syndrome tadi atau iritasi usus adalah makanan yang berserat seperti brokoli, kangkung. Ini daun apa? Papaya. Ya, pintar ya. Ini wortel ya. Ini timun. Gitu. Kemudian juga ya bagaimanapun ini kan nanti bisa memperlancar dari gerakan usus tadi. Lalu juga Balsam. kok balsam sih? Ini apa penonton? Penonton aja dari jarak jauh. Pintar. Aku pikir balsam. Ya, ini yogurt bagaimanapun merupakan cairan probiotik yang dapat membantu enzim-enzim dan bakteri baik yang ada di saluran pencernaan Anda. Boleh yogurt yang kayak udah dicampur-campur dengan rasa-rasa itu juga boleh, dokter? Sebaiknya sih yang normal aja dulu ya, nanti malah gulanya yang kena ya. Itu tadi buah dan sayur itu juga penting untuk memperbaiki iritasi bowel syndrome pada kesehatan Anda. Itu tadi pemirsa mengenai iritasi pada usus Anda. Setelah ini ada informasi mengenai mabuk perjalanan. Tetap di Dokter Us Indonesia. Kenali penyebab mabuk perjalanan dan solusi untuk mengatasinya. Sensor atau istilahnya respon dari terjadinya mabuk perjalanan.